Kenapa aku dibangunin? Aku kan masih ngantuk. Ini kayaknya street food paling paginya kita deh, jam 5. Nah ini yang seperti aku udah bilang sama kalian di awal, ada yang namanya Titi kan. Ini kan hotel aku, tinggal masukin kita mau ke mana. Ini aku mau ke Scallion Pancake, respon 1 menit, confirm. Oke. Perjalanan dari hotel ke tempat Scallion Pancake sekitar 21 menit. Begitu aku sampai, ternyata aku kepagian dong. Mereka belum buka. Alhasil aku harus nunggu sampai pemiliknya datang. Jalanan masih agak gelap, udah gitu masih sepi juga. Tapi suasana pagi sebelum aktivitas dimulai itu emang menyenangkan ya. Setelah nunggu selama 20 menit, akhirnya pemilik datang dan toko pun dibuka. Toko ini udah ada sejak tahun 1978. Pemiliknya langsung siapin bahan-bahan untuk bikin Scallion Pancake yang biasa dikenal dengan Chong Yu Bing. Panekuk daun bawang yang menjadi street food favorit di kota ini. Tentu aja Chong Yu Bingnya dibuat fresh setiap harinya. Kita nikmati cara bikinnya dulu ya. Ini aku yang tadinya ngantri sendiri sampai akhirnya nambah personil. Aku pesan 3 Chong Yu Bing. Nanti kita makannya di tempat lain aja ya. Sekalian neduh, soalnya udah mulai gerimis. Mari kita makan. Ciao. Super yummy. Garing banget di luar, lembut banget pas digigit di dalamnya. Dia juga dikasih daging. Manggangnya itu juga ada teknik gitu supaya bisa garing di luar dan tetap lembut di dalam. Atau aku rasa mungkin ini cara supaya rasanya lebih enak ya daripada Chong Yu Bing pada umumnya. Maksudnya habis digoreng kan berminyak kan, habis itu dipanggang. Jadi nggak berasa berminyak banget gitu. Tuh dagingnya banyak banget dia. Karena jalur udang, terus kan di sana kan nggak ada tempat untuk kita makan. Jadi karena makannya di Family Mart, nggak enak kalau nggak makan dan beli sesuatu. Aku beli kimbap juga. Dengan kopi susu coklat. Kenapa bentuknya seperti guling? Habis ini kita akan explore street food lainnya. Selain Chong Yu Bing, juga ada namanya Cianping. Tapi ini yang favoritnya lokal ya, jadi lumayan jauh dari sini. Sangat bis nanti. Selama 4 hari di Shanghai, ini pertama kalinya aku menikmati udara sepagi ini. Ditambah atmosfer habis hujan kan selalu enak untuk dinikmati ya. Udara berasa lebih segar dengan aroma petrichor. Hah? Apa tuh petrichor? Itu loh, aroma alami yang tercipta saat hujan jatuh di tanah kering. Tadi aku jalan kaki 16 menit untuk sampai di Shaanxi South Road Subway Station Exit 4. Kita naik Metro Line 1 warna merah, cuma 6 stop kok, sekitar 15 menit. Lalu turun di Shanghai South Railway Station, exit 8. Begitu keluar station, kita langsung disambut KKV. Nanti aja deh liatnya pas balik ya. Setelah itu kita harus jalan kaki sejauh 1 km, sekitar 15 menit. Kali ini please banget, kalian harus coba jalan kaki. Karena pemandangan menuju tempat Cianping tuh bagus. Kalau kalian belum terbiasa jalan kaki dan tertarik coba, bisa mulai dari jarak dekat sih. 2 menit, 4 menit, dan kelipatannya. Ini sebenarnya kalau di mana-mana ini pasti ada dan jual Cianping, soalnya emang sarapan lokalnya sini kan. Yang aku mau cobain itu yang nomor 1 di aplikasi Dianping. Yuk kita ngantri. Udah kelihatan sih dari sini tuh antriannya. Wow, nggak apa-apa ya, ngantri dikit.
Ini ngantrinya lumayan lama sih, soalnya dibikinnya kan satu persatu. Harga Jianping yang basic 10 yuan. Kalau mau pakai topping lainnya baru kena tambahan. Tiap orang dibatasi hanya boleh beli 3 Jianping. Wajan mereka diputar mesin dengan pedal kaki. Shh, seperti biasa. Mari kita nikmati proses pembuatannya. Setelah ngantri selama hampir 1 jam, ini aku tambahin sosis ayam, jadi tambah 3 yuan. Dan panas. Tadi bapaknya nanya, mau pedas atau enggak? Aku bilang iya mau pedas. Wah enak sih. Super yummy. Sosnya ini loh yang enak, kayak semacam teriyaki tapi bukan teriyaki gitu. Sama pangsitnya ini loh. Sebenarnya kalau nggak pakai sosis juga bakal enak nih. Satu porsi itu banyak kok isinya. Yang tadi kalian lihat gede itu dibagi 2 sama dia. Jadi bisa sharing. Sebenarnya kalau nggak kenyang banget, ini bisa sih makan sendiri doang. Karena enak banget, nggak bikin enak. Pupuk, curut kamu jangan nakal gitu ya, nanti aku ngomelin kamu. Oh, culut. Culut makan culut. Street food kita berikutnya adalah kita ke area yang terkenal sama street food lokalnya. Dari sini ke sana sekitar 46 menit. Main jauh. Nggak pakai jam ya. Sekarang jam berapa sih? Kita jalan kaki balik ke stasiun yang tadi ya. Soalnya aku mau mampir ke KKV. Penasaran aja mau tahu kalau di sini tuh isinya seperti apa sih? Siapa tahu banyak bedanya. Dan tentu aja jawabannya iya. Kayak kodak. Tuh dibukanya gitu congklak. Buat kita di hotel Cong, gimana menurut lo? Kita mau yang mana? Yang lewe atau yang bahagia? Ini ketika cinta ditolak, ini akhirnya diterima. Mau yang mana? Aku suka kamu. Maaf ya, aku nggak suka. Orang bohong. Nah ini. Yang minta cium sini, aku hap. Oh pikiran kita beda ya, konsep lu udah jadian, konsep gua baru PDKT Cong. Iya, aku mau yang di belakang aku. Semoga dapat yang kamu mau. Nanti kita lihat di hotel ya. Setelah itu, aku ke area pet supplies. Ada banyak makanan dan cemilan untuk Jixi. Pasti Jixi senang sekali coba makanan baru. Begitu keluar dari KKV, aku nggak langsung pergi. Soalnya di area ini kan ada mall, namanya Fangke Mall. Ngoeng. Kayaknya kalian bakalan betah deh nongkrong lama di sini. Aku suka banget sih sama area outdoornya yang artsy dan juga asri. Salfoknya udah. Sekarang kita harus ke area yang terkenal banget sama street foodnya. Sebenarnya banyak hal terjadi di bagian ini. Begitu sampai di area street food lokal yang aku maksud, Yunnan Road South, aku keliling selama 25 menit tapi nggak nemuin apa-apa dong. Kayaknya karena aku kesiangan deh. Lihat, kita bangun pagi jam 5. Salfok sekarang udah mau jam 12 tuh, bayangin. Salfok 7 jam. Kita beli minum aja deh yuk. Cuaca panas kayak gini enaknya minum es teh. Aku belinya di Auntie Jenny. Soalnya mereka fokus pada teh segar yang menyehatkan. Ketika brand ini keluar, minumannya langsung populer dan jadi brand teh sehat terkemuka di Tiongkok. Aku pesan ice lime milk tea with 7 times scented jasmine tea. Anti siapa? Cheers. Ini isinya cuma jasmine tea sama lime tea dicampur. Nggak ada bubble, nggak ada apapun. Enak rasanya. Tapi dia lebih dominan rasa jasminnya, harum-harum gitu kan. Terus tadinya aku pengen kasih lihat kalian kan isinya. Ternyata dia orangnya tertutup, introvert dia. Jadi ya udah, kita nggak bisa membedah dia. Ke situ
Kita makan siang yang bener ya, aku mau isi perut karung dengan nasi. Dan untungnya pas tadi aku sempat keliling, aku lihat ada restoran ini. Tempatnya selalu ramai, bahkan tadi ada antrian. Untungnya pas aku balik lagi, ada satu meja kosong dan aku langsung bisa duduk. Aku pesan menu bestsellernya mereka. Maaf ya, aku nggak tahu ini termasuk halal atau enggak. Salah makan. Ini top one-nya dia. Ini kita bisa pilih mau pakai nasi atau pakai mie. Nah, aku pilihnya pakai nasi. Soalnya kayaknya udah mie mulu deh. Mari kita coba ya. Kalau kalian nggak pernah makan kodok itu dagingnya lembut sekali. Teksturnya tuh tipe-tipe yang kayak hati aku yang lembut banget. Campurannya ya, kodok pakai saus. Nah, yang enaknya itu dia pakai paprika nih sama cabai rawit. Jadi nyesel ya pilihnya yang small. Harusnya tadi yang big. Ini kodok yang digoreng semacam katsu gitu loh. Kita coba ya. Kayaknya enak sih. Aku nggak nyangka kalau kodok diginiin enak, dijadiin katsu kayak gini enak. Super yummy. Kayak gadoin ini aja bisa sih. Kamu tadi pesen 4 ya? Jadi 8 ya? Nyam 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 nyam. Bagian sini dagingnya banyak, part sini nih dagingnya tuh dikit. Cuma lebih banyak tulang. Nah, di bagian yang dikit itu lebih banyak tepungnya. Nah, tepungnya itu enak banget. Tepung rotinya enak banget. Wah. Chicken katsu kan serupa kan kayak dijadiin katsu pakai tepung roti kayak gini kan. Kalau disuruh pilih aku lebih suka daging kodok sih. Lebih enak. Atau mungkin karena mereka juga jago olahnya ya. Nih dagingnya. Tepung dan daging. Ini sedikit pedas. Aku kapan disuapin? Super yummy. Kadang ketika sesuatu nggak berjalan sesuai rencana, penggantinya tuh kayaknya lebih nikmat gitu, sama halnya kayak gini. Penggantinya ternyata wow. Kalau kita dalam hidup merencanain sesuatu, terus ternyata nggak sesuai. Mungkin emang sengaja digituin, karena di depan kita lebih bagus daripada yang kita rencanakan gitu loh. Jadi jangan bersedih, jangan kecewa. Oke? Oke ya. Kenapa kodok enak sekali? Kita intermezzo bentar ya, mumpung lokasinya deket banget sama area hotel. Kalian masih ingat yang aku bilang People's Park? Ini yang aku bilang, kalau tiap weekend, orang tua, kakek nenek, semuanya itu berkumpul mempromosikan anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka. Ini hari Sabtu, biasanya mereka bawa payung gitu loh. Semoga ada ya. Tempat ini nyaman banget untuk nongkrong melepas penat. Nyaman juga untuk sekadar jalan-jalan atau menjauh dari keramaian dan kebisingan kota. Emang sih banyak banget orang tua yang kesini. Tapi aku gak nemu yang perjodohan itu ya. Entah karena aku datangnya kecepatan atau justru terlambat ya. Atau mungkin udah gak ada kali ya. Aku kelilingin taman ini, nggak terlalu besar sih, tapi lumayan banget untuk bakar kalori. Dan aku malah nemuin hal yang menarik banget. Aku lumayan kaget pas lihat di dalam taman ini justru ada amusement park versi kecil. Kebayang nggak ada fasilitas ini di sebuah taman? Bayar tiket sih, tiap permainan harganya beda-beda. Tapi rata-rata seharga 30 yuan. Kalau kesini sama anak atau keponakan, kita bisa nungguin mereka sembari nongkrong di taman. Berteduh, ngobrol sama warga sekitar, ngeliatin anak atau keponakan ketawa kesenangan. Seru banget kan? Oh, bisa juga untuk ngedate. Intermezzo lagi ya. Mari kita lihat belanja kita hari ini, ibu-ibu. Ini aku nggak bisa buka ya.
Tada, beli ini. Nanti kita buka abis ini. Tada, ini aku maunya yang ini. Semuanya juga lucu kok. Terakhir, permen-permenan. Yang kita buka ini dulu ya. Halo, apa isinya yang mana? Isinya yang mana? Nempel ya pipinya. Serius? Nah, lucunya. Ici. Lucunya. Aduh, lucunya. Mari kita lihat ini sebenarnya apa. Kayak permen deh. Gila wangi banget. Oh, kayak ini tahu. Agar-agar tahu. Tuh lucu amat. Coba satu. Aku yakin nih jelly. Agar-agar. Dapat hadiahnya deh kayaknya. Kayak pajangan gitu ya. Iya bener. Tada. Ya elah lucu amat. Yang lebih lucu pantatnya sih. Kayak pantat Shinchan. Cukup sekian dan terima kasih. Mari kita istirahat dulu. Teman aku lucu sekali. Aku mau kenalin ke Jixi. Ayo kita mulai lagi babak 2 street foodnya. Kita jalan kaki dikit, abis itu kita naik metro ya. Lalu mendadak berubah pikiran, soalnya tempat berikutnya ada di Raffles Mall, dekat dari hotel, jalan kaki cuma 9 menit. Ini banyak banget yang menarik sih. Ada roti yang menarik, ada tea yang menarik. Oh, ini juga lagi ini nih, teh yang ini nih, cagi-cagi, ini juga favorit banget di sini. Street food berikutnya ada di lantai 1. Sebenarnya bukan street food banget sih, tapi ini bisa masuk ke kategori cemilan atau breakfast. Kalau buat aku sih ini cemilan ya. Kita boleh masuk sini bentar gak? Aku melihat ada gambar Maltese yang baru aja kita unboxing. Di sini ada plus doll-nya dong. Terus ada gantungan kuncinya juga. Gak hanya itu, ada tas yang super lucu. Aku nggak tahu ini apa, tapi aku sempat lihat ada yang pakai ini di jalan dan emang selucu itu ketika dipakai. Plus ketemu lagi dong sama boneka kapibara. Pusing. Betah sih nongkrong lama di toko ini, tapi bahaya untuk dompet. Jadi lebih baik kita fokus aja langsung ke toko roti. Sebenarnya salah satu alasan aku ke Shanghai karena ada 2 vendor street food lokal yang pengen aku datangi. Ada Scallion Pancake, ini bapaknya panekuk daun bawang, sama Auntie Bian, pelopor milk tea Shanghai. Tapi sayangnya mereka udah gak jualan ketika aku kesini, karena udah lanjut usia. Tadinya ada menu kolaborasi mereka kan di toko roti ini, tapi sayangnya lagi udah gak ada dong. Tenang, aku pesan beberapa roti yang gak kalah menarik. Kita minum dulu ya, minuman yang aku beli seasonal gitu. Kebetulan lagi seasonnya dia. Jadi aku bisa ngerasain peach sama raspberry-nya ada sama apelnya. Jadi nggak halus banget, enak. Aku suka. Mari kita makan yang ini ya. Ini perpaduannya antara ada kacang walnut, cheese. Mari kita makan. Dan di Shanghai, roti itu juga termasuk favoritnya gitu, dan variasi roti berkembang pesat banget di Shanghai. Jadi Shanghai itu salah satu kota di China yang perkembangan rotinya tuh pesat banget penjualannya. Karena rata-rata orang-orang Shanghai suka makan roti. Kenapa warnanya sama seperti bibir aku? Bibir kamu terbuat dari cheese, culun. Nyam, 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 nyam. Dia tiap ini ternyata dalamnya cheese tuh. Suka sekali. Satu lagi. Bentuknya kayak pretzel ya, terus atasnya dikasih bubuk coklat. Wangi banget sih asli. Sepertinya enak sekali. Bagaimana cara aku makan? Super yummy. Kayak adonannya croissant sih. Di lantai atas ini nih, jadi ada hotpot. Kita dari kemarin belum makan hotpot kan di sini di Shanghai. Jadi ada hotpot, kata orang lokal tuh lebih enak daripada high tea. Kata orang lokal lebih enak daripada high tea lah gitu. Aku makanya penasaran, aku pengen cobain emang apa bedanya. Jadi nanti kita ke atas dulu ya sebelum kita pindah ke lokasi lainnya, oke? Boleh ya?
Aduh, anak kecil. Lebih berantakan daripada culut. Kita langsung ke hotpot di lantai atas ya. Begitu sampai, aku langsung ikut ke dalam antrian. Untungnya dikasih kursi, jadi nunggunya gak berasa capek. Ambil nomor antriannya di penjaga yang standby di depan pintu. Setelah kurang lebih 30 menit, akhirnya nomor aku dipanggil. Tempatnya luas dan nyaman. Seperti hotpot pada umumnya, kita bisa ambil kondimen, minum, dan lain-lainnya sendiri. BTW aku baru sadar kalau kemarin kan udah makan hotpot ya. Sekarang versinya beda kok, Cantonese style. Ini supnya mereka direbusnya selama 8 jam. Ini kayaknya bisa pilih deh antara mau pork atau chicken. Karena tadi aku nggak terlalu paham jadi yes saja. Pork ini, maaf ya ini nggak halal jadinya yang ini. Thank you. Hal pertama yang harus dilakukan, kita harus coba supnya dulu. Mereka yang kasih tahu. Karena dia digolok. Karena dia digolok lagi. Karena dia digodoknya udah berjam-jam banget. Keluar banget semua. Kaldu-kaldu, sari-sari semua keluar. Ini dia pakai Hainan pepper. Tahapan kedua kita masukin mushroom. Ini kesukaan aku. Kita jangan masukin dagingnya dulu ya. Kalau dilihat ya enokinya agak beda ya sama enoki kita. Berasa nggak sih ini berasa lebih kinclong banget kayak shimmering banget ya. Gendut banget gitu loh. Atau karena lampu ya? Aku pindahin dulu semua di sini ya, termasuk enoki, kembang tahu, dan daging. Jangan didiemin terlalu lama, yang penting udah agak kecoklatan dikit aja. Biar agak empuk gitu kan pas digigit. Saat makan. Can. Sepertinya aku udah mulai pintar untuk rebus daging. Ini ada rasa manisnya, kembang tahunya manis. Dan aku nggak bisa terlalu makan pork sih sebenarnya. Tapi ini, kuahnya light tapi kaya. Super yummy. Kuahnya itu kan emang berasa rebusan pork ya kan. Mungkin kalau ayam juga berasa gitu. Kaldu ayam itu pasti berasa banget sih secara 8 jam. Terus begitu dicampur daging, dicampur sayur gitu. Rasanya tuh makin kaya. Jadi ada sedikit manis dari sayurnya, rasa seger dari si Hainan peppernya. Rasanya kalau lagi diet makan ini nggak berasa bersalah gitu. Kenapa aku tidak punya daging? Nih, nyam 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 nyam. Nah kita habiskan. Ada ombak. Wow. Aku tiap hari makan hotpot bisa sih. Coba kalau murah. 2个帮你撤掉。 Share. Seharga pecel ayam gitu. Aku makan tiap hari. Kalau kalian makan di sini, aku rekomendasiin. Cuma ini aku nggak makan itu karena udah keburu kenyang. Mereka itu ada Cantonese clay pot rice. Itu salah satu menu andalan mereka juga di sini. Next time deh ya, kalau aku balik lagi ke Shanghai, aku akan coba Cantonese clay pot rice-nya. Dan Ketika keluar dari Mall Raffles City, awan udah gelap banget. Baru ngeh kalau udah jam 8:30 malam. Aku langsung bergegas nyebrang untuk naik bis nomor 71. Perjalanannya sebentar kok, cuma 5 menit. Kita bisa lihat pemandangan indah Deban dari dalam bis. Tapi tentu aja kita harus turun dan jalan ke sana untuk melihatnya langsung. Welcome to Shanghai. Kota yang terlihat sangat cantik di malam hari, apalagi arsitektur gedung dan lampu kotanya. Menikmati angin malam, menikmati kapal berlayar, menikmati deburan ombak.
Aku rasa suatu saat nanti aku akan kembali ke kota ini dengan tempat, pengalaman, dan cerita baru. Malam terakhir di Shanghai, aku tutup dengan menghabiskan waktu di area favorit aku, Nanjing Road. Di jam segini, area ini tuh justru lagi ramai-ramainya. Dan yang paling aku suka karena atmosfernya tuh berasa hidup banget gitu. Ditambah dengan banyak LED besar yang menarik untuk dilihat. Nanjing Road salah satu pusat perbelanjaan tersibuk di dunia. Dan jangan heran kalau kalian lihat banyak orang lalu lalang di jalan ini. Jangan salfok sama Pop Mart store-nya ya. Ini Pop Mart Global Flagship Store di Shanghai. Ini deket banget dari hotel. Di area sini semuanya makanan. Dan ini seru banget sih. Di sini. Tapi ini kayaknya ada yang lukisan deh. Mau coba gak? Mau ya, bentar aja kok. Janji deh, abis ini kita langsung makan. Tapi sebelum itu temenin aku dilukis dulu. Di sini ada sekitar 5 pelukis dengan gaya lukisan berbeda. Pelukis yang aku pilih, dia kasih 2 opsi, mau black and white atau berwarna. Aku pilih yang berwarna. Setelah itu dia langsung coret-coret kan. Tahu nggak? Sebenarnya aku nggak tahu apa-apa sih. Aku tahu ketika udah setengah jalan dilukis, karena aku baca informasi di secarik kertas yang ada di depan aku, kalau pelukisnya tunarungu. Begitu tahu hal itu, aku langsung kagum dan bangga. Kagum karena dia bisa mengatasi keterbatasannya itu dengan skill yang dia miliki. Bangga karena dia bisa menghasilkan sesuatu dari skill dan bakatnya itu. Dan tentu aja aku juga bangga karena bisa menyimpan salah satu karyanya di rumahku. Ditambah kali ini ada curut. Dan karena ada curut, anak kecil sampai ngeliatin lukisannya. Jujur, aku nggak tahu lagi deh ada berapa banyak lukisan dan figurin yang ada di rumah. Kayaknya aku harus mulai rapihin dan siapin tempat untuk itu semua deh ketika hiatus berikutnya. Hah? Apa? Berani-beraninya ngomong hiatus di saat baru kembali. Beluangnya sedang gelantungan. Kenapa aku di dalam kotak? Seperti janji aku, karena kalian udah nemenin aku dilukis, mari kita langsung ke tempat makan yang penuh warna. Kenapa aku bilang gitu? Karena begitu masuk dan menjelajahi area ini, meski sebenarnya ini semacam food court, tapi karena pencahayaan yang gak seperti food court pada umumnya, atmosfernya tuh jadi beda banget gitu. Kita jangan makan berat dan ngemil aja ya. Ini ada banyak macam sate-satean. Tinggal ambil cupnya dan pilih yang kita suka. Ada gurita pedas, ada gurita yang gurih juga, ada sosis, ada beef, bahkan ada ceker. Jagung pipil kayaknya enak sih kalau digoreng. Coba deh. Setelah udah selesai ambil ini itu, aku tinggal kasih cupnya di kasir. Lalu nanti mereka langsung olah makanannya. Saat makan, kita coba ya. Kayak seruling kan. Lu begitu-begitu dong jadi Aladin itu dong. Jadi jin ya. Di makan sate di Istanbul yang dibakarnya di depan muka kita. Kita lihat gitu loh, yang bisa dilihat apa sih? Si Cong, lu gak pergi sama gua kali? Makanya lu pergi sama lu. Yang kita mengintai jadi paparazi dulu di atas kafe, lihat ke bawah. Dia masih nyiap. Lu mah, gua pakai jaket Simpson warna biru. Pakai baju apa? Lupa. Middle Eastern punya bumbu khasnya. Nah ini nih mirip yang ini. Tuh aja gua juga udah lupa rasanya. Serius? Rugi kan ajak gua jalan-jalan. Taruh dulu deh. Aku jangan selesai berperang. Aku mau ganti senjata. Ta 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 na 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 na. Ini sih udah gak jelas lo, shot juga udah goyang-goyang. Wing, curut lagi beride nih. Sepertinya aku mau makan daging sapi yang di sate-sate. Bumbunya. Aku suka lembut sekali dia. Wah, ini kesukaan aku. Sosis. Ini dapat berapa tusuk nih? Dapat 10 tusuk. Dan kayak kurang berasa gigit jagung gitu. Jadi kayaknya emang harus banyak dikumpulin di mulut terus digigit ya.
Tapi kalau ini aku lebih suka jagung biasa aja. Nyam 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 nyam. Ini aku pesen orange juice. Aku mau tusuk benang biar maju. Pakai ginian. Abis ini, aku mau ke toko mainan, mau beli sesuatu. Semoga dia belum tutup ya. Soalnya sekarang udah jam 10. Yuk. Cabut. Untung toko mainannya nggak jauh, cuma 2 menit dari tempat makan tadi. Tapi tetap aja harus lari, takutnya keburu tutup. Nama toko mainannya Top Toy. Meski udah kemalaman, ternyata masih banyak yang datang ke sini. Ketika masuk, langsung ada figurin besar Anmu yang gemeseng banget. Kalau nggak tahu mau beli apa di toko ini, bisa pusing dan kalap sih. Tiap ke toko mainan, kita harus sudah tahu mau ngincar apa dan beli apa. Soalnya kalau nggak, lihat ini, ih lucu. Lihat itu, lucu. Semuanya aja lucu, bahaya kan? Ini harusnya main ginian. Biasa kan kita main tembak-tembakan untuk dapat boneka. Ternyata gue jago ini, Cong. Iya, Cong. Laki-laki ini semua kalah sama lu, Cong. Langsung, Cong, 3 orang ini mau meminang gue, Cong. Gitu nggak konsepnya, enggak ya? Lu mau? Tuh kan. Awal PDKT gitu. Kan bolanya begitu kan, gini kan. Terus gue langsung lari ke situ. Gue sendulin malah gue masuk ke dalam. Terus nanti gue teriak, gol! Gitu ya, Cong. Diskokan lagi, diskokan.